Beautiful girl, beautiful girl. Hai teman-teman, balik lagi di Kita Tera Movie. Dalam video kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul 200 Pounds Beauty. Film yang dirilis pada tahun 2006 ini menceritakan tentang seorang gadis bertubuh gemuk yang selalu mendapatkan ejekan oleh banyak orang karena bentuk tubuh dan wajahnya yang kurang menarik. Tapi di luar itu, si gadis ini ternyata mempunyai suara yang sangat indah. Bahkan, ia menjadi pengisi suara pengganti dari seorang penyanyi. Hingga suatu saat, ia mengetahui jika dirinya hanya dimanfaatkan karena mempunyai suara yang merdu. Ditambah lagi, pria yang ia sukai juga ikut memanfaatkannya. Disitulah ia memutuskan untuk melakukan operasi plastik dan mengubah seluruh penampilannya. Dan jadilah ia kini seorang gadis yang sangat cantik dan menawan. Nah, bagaimanakah keseruan ceritanya? Sebelum itu, saya selalu mengingatkan agar teman-teman menyaksikan film ini secara utuh. Karena mungkin akan ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan seluruhnya dalam video ini. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bertubuh gemuk dan wajah yang kurang menarik datang ke seorang dukun. Wanita ini bernama Hana. Hana datang ke dukun tersebut setiap minggu. Ia meminta bantuan si dukun agar dapat menggait seorang pria yang ia sukai. Karena saking seringnya Hana datang ke tempat si dukun itu kemudian memberikan Hana sebuah jimat secara gratis agar Hana bisa segera pergi dari tempat si dukun. Sialnya, Hana justru membuat kekacauan di tempat si dukun. Sedikit tentang Hana, ia adalah seorang wanita yang bertubuh gemuk dan berpenampilan kurang menarik. Tapi walaupun begitu, Hana mempunyai suara yang sangat merdu. Maka dari itu, Hana juga bekerja sebagai seorang operator layanan telepon seks. Yang tentu saja banyak lelaki dengan fantasi seks berbagai macam rupa yang menjadi pelanggannya. Tak hanya itu, dengan suaranya yang merdu, Hana juga merupakan seorang penyanyi. Tapi bukan penyanyi di atas panggung, melainkan Hana adalah seorang penyanyi di balik layar. Ia bernyanyi untuk seorang artis yang bernama Amy. Yang ternyata si Amy ini sebenarnya tidak bisa bernyanyi. Namun karena Amy mempunyai tubuh yang seksi dan wajah yang cantik, maka ialah yang diorbitkan sebagai penyanyi. Dan Hana hanya sebagai pengisi suaranya. Suatu ketika, karena saking terbawa suasana dari lagu yang ia bawakan, Hana malah ikut berjoget. Tapi karena berat badannya, akhirnya panggung tempat ia bernyanyi tak kuat menahannya. Sempat membuat konser Amy menjadi kacau, tapi untunglah seorang pria bernama Sang Jun yang sekaligus manajer dari Amy dapat mengendalikan kondisi. Diketahui jika Sang Jun inilah pria yang menjadi dambaan dari Hana. Karena ulahnya tadi, Amy menjadi kesal pada Hana. Ia juga terlihat mengejek bentuk tubuh dan wajah Hana. Namun berbeda halnya dengan Sang Jun, ia malah memberikan perhatian khusus pada Hana. Itulah yang membuat Hana menjadi mempunyai harapan pada Sang Jun. Hana juga mempunyai seorang sahabat yang bernama Jungmin. Saking sohibnya, mereka berdua juga membuat tato yang sama di pinggang mereka. Hana dan Jungmin bekerja di tempat yang sama. Jungmin sebagai backing vokal, sedangkan Hana menjadi penyanyi utamanya. Tapi walaupun begitu, tetap Amy lah yang menjadi terkenal karena yang tampil di atas panggung adalah Amy. Hana mempunyai impian bisa mengenakan baju yang ia sukai. Ia pun sampai makan banyak pil diet untuk menurunkan berat badannya. Tapi bukannya berhasil, justru ia malah harus dibawa ke rumah sakit. 제가 넘어갈게요. Suatu malam, Sang Jun mengantarkan Hana ke sebuah rumah sakit jiwa. Ternyata ayah Hana sedang dirawat di sana. Sebagai anak yang baik, Hana dengan setia tetap merawat sang ayah. Dan saat pulang, Sang Jun tak sengaja menemukan buku not musik milik Hana. Keesokan harinya, Jungmin datang dengan membawa sebuah hadiah dari Sang Jun untuk Hana. Ternyata isi dalam kotak itu adalah sebuah gaun. Yang mana Sang Jun menyuruh Hana untuk datang ke pesta ulang tahunnya dengan mengenakan gaun tersebut. Tapi setelah dipakai, Jungmin sepertinya ragu dengan gaun tersebut. Dan pada akhirnya, Hana pun datang ke pesta ulang tahun dari Sang Jun. Ketika Hana membuka mantelnya, betapa terkejutnya semua orang melihat penampilan Hana.
Namun Hana mengatakan jika gaun itu adalah pemberian dari Sang Jun. Tapi terlihat Sang Jun keheranan karena ia tak merasa pernah memberikan gaun tersebut. Tak lama kemudian datanglah Amy ke acara itu, dan ternyata Amy mengenakan gaun yang sama dengan Hana. Yang tentu saja jika Amy yang memakainya, ia terlihat sangat cantik. Diketahui jika Amy sengaja ingin mempermalukan Hana. Tak hanya itu, saat di toilet, Hana tak sengaja mendengar percakapan Amy dan Sang Jun, yang ternyata selama ini mereka hanya memanfaatkan suara yang Hana miliki. Mengetahui kenyataan itu, tentu saja Hana menjadi sangat sedih. Ia pun membulatkan tekadnya untuk melakukan operasi plastik. Dan kini tibalah ia di tempat seorang dokter bedah plastik. Di sana, Hana meminta pada sang dokter untuk melakukan operasi plastik pada dirinya. Awalnya sang dokter menolak permintaan Hana. Tapi ternyata Hana tahu jika si dokter ini adalah salah satu pelanggannya yang sering melakukan telepon seks dengannya. Hana juga mengancam si dokter akan menyebarkan rekaman pembicaraan mereka saat sedang berteleponan. Merasa dirinya akan terancam, si dokter pada akhirnya menyetujui untuk melakukan operasi plastik pada Hana. Dan pada malam harinya, Hana membuang anjing peliharaannya ke sebuah rumah. Saat operasi pun akhirnya berlangsung. Hana diminta untuk memilih seperti apa bagian tubuh yang ia inginkan. Sementara itu, karena Hana yang menghilang, Amy harus menunda untuk peluncuran album keduanya. Karena semua karir Amy sangat bergantung dari suara emas milik Hana. Singkat cerita, setelah selesai masa penyembuhan, kini dokter mulai membuka perban dari Hana. Dan betapa terkejutnya mereka semua setelah melihat Hana. Yang kini ia telah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Bahkan Hana sendiri pun tak percaya jika kini dirinya telah menjadi seorang wanita yang sangat cantik. Keluar dari rumah sakit, Hana lantas membeli sebuah gaun yang sangat ia impikan. Dan kini ia pun bisa memakai gaun tersebut dan berjalan dengan sangat percaya diri. Ketika berada di sebuah mall, Hana tak sengaja bertemu dengan Sang Jun dan Amy yang sedang memberikan tanda tangan pada fans mereka. Hana kemudian terus mengikuti Sang Jun sampai di basement. Tak lama terlihat seorang pengantar makanan yang melintas dan terkesima oleh kecantikan dari Hana. Sampai-sampai ia tak fokus dan menabrak tiang portal. Tak sampai di situ, Hana juga mengikuti Sang Jun ke showroom mobil. Saat pemilik showroom mengatakan jika Hana sangat cantik, ia pun lantas membeli mobil di sana, yang walaupun agak bobrok, tapi harganya sangat murah. Karena sangat kegirangan, Hana tak fokus dan menabrak sebuah taksi yang ada di depannya. Sopir taksi itu lantas keluar dan ingin memarahi Hana. Tapi setelah ia melihat kecantikan dari Hana, sentak emosi dari sopir itu tiba-tiba langsung hilang. Dan disinilah kita diperlihatkan bagaimana privilege dari seorang wanita cantik saat mendapatkan sebuah masalah. Tak hanya itu, polisi yang datang ke lokasi pun sangat terkesima dengan kecantikan Hana, yang kemudian memperlakukan Hana dengan sangat ramah. Bahkan si sopir taksilah yang dianggap salah oleh polisi tersebut. Tapi setelah melihat SIM milik Hana, si polisi tak percaya dengan foto di SIM tersebut. Dan saat di kantor polisi, Jungmin sahabatnya sendiri tak bisa lagi mengenali dirinya. Jungmin malah mengira jika gelandangan yang ada di sana adalah Hana. Namun setelah Hana memperlihatkan tato yang pernah mereka buat, disitulah Jungmin baru percaya jika orang yang ada di hadapannya ini adalah Hana. Jungmin kemudian menjelaskan dengan menghilangnya Hana selama ini, ia telah mengacaukan album kedua dari Amy. Dan Sang Jun berusaha keras untuk mencari pengganti dari Hana. Hana lalu berniat untuk menjadi pengganti Amy. Apalagi kini wajah dan tubuhnya sudah sangat ideal. Hana pun datang ke tempat audisi yang diadakan oleh Sang Jun. Dengan mengubah namanya menjadi Jennie, ia mengikuti audisi tersebut. Dan dengan suaranya yang sangat indah, semua orang yang ada di sana sangat terkesima.
Mereka kemudian mulai membicarakannya pada manajemen untuk mengorbitkan Jennie. Pada akhirnya, Jennie diorbitkan sebagai penyanyi baru menggantikan Amy. Sementara itu, Amy sendiri sangat terkejut ketika melihat iklan Jennie di televisi. Karena berbanding terbalik dengan dirinya, yang kini malah harus mengurusi ayahnya Hana. Dan ketika mengantar ayahnya Hana ke toilet, ia memberikan kata-kata bijak untuk Amy. 하고 싶은 걸 다 하는 건 하나님뿐인데 사람은 그냥 자기가 할 수 있는 일을 Kembali pada Jennie, pada saat rekaman, Sang Jun melihat Jennie yang sangat kaku dalam membawakan lagu. Ia lalu memperlihatkan video Hana kepada Jennie. Sang Jun mengatakan jika Jennie harus menjiwai lagu yang ia bawakan. Namun di sini Jennie justru malah mengejek tubuh dan wajah Hana yang terlalu gemuk. Sungguh mengejutkan, ternyata menurut Sang Jun, Hana ini merupakan sosok yang spesial bagi dirinya. Mendengar jawaban itu, Jennie pun menjadi terharu. Setelah selesai rekaman, Jennie lalu pergi ke rumah Sang Jun. Tanpa diduga, ia melihat anjing yang dulu sempat ia buang. Ternyata rumah tempat ia membuang si anjing itu adalah rumah milik Sang Jun. Karena itu memang anjing miliknya, si anjing itu langsung akrab dengan Jennie. Dan bahkan malah naik ke pangkuannya. 그때 자기가 그렇게 얘기하지 않았나? 성형수술 왜 하는지 모르겠다고. 야, 너 왜 이래? Pada saat mengantar Jennie pulang, Sang Jun memergoki seseorang yang terus menguntit Jennie. Ternyata orang itu adalah tukang antar makanan yang terkesima dengan kecantikan Jennie tempo hari. Namun karena Jennie tak mempermasalahkan hal itu, si tukang antar itu pun akhirnya dilepaskan. Jennie lalu membakar semua foto-foto lamanya sebagai Hana. Dan kini ia akan fokus sebagai Jennie, seorang penyanyi cantik pendatang baru. Setelah selesai latihan, Jennie tak sengaja bertemu dengan Amy. Mereka pun sempat berbincang sejenak. Di sana, Jennie mengatakan kata-kata bijak yang pernah dikatakan oleh ayahnya Hana. Setelah Amy bertanya dari mana ia tahu tentang kata-kata itu, Jennie pun menjawab jika kata-kata itu dari ayahnya. Sentak, Amy mulai curiga jika Jennie ini adalah Hana. 우리 아빠가 한 말이야. Keesokan harinya ketika Jennie sedang dirias, ia mendapatkan kabar jika Jungmin masuk rumah sakit. Bergegas, Jennie langsung pergi ke rumah sakit, tanpa mempedulikan jika dirinya sebentar lagi akan tampil di TV. Sampai di rumah sakit, dokter menjelaskan jika Jungmin telah meminum 30 pil tidur sekaligus. Namun beruntung tak terjadi hal yang fatal pada dirinya. Karena pil itu hanya akan membuat dirinya tertidur cukup lama. Jennie yang mengetahui jika penyebab Jungmin melakukan hal ini adalah karena kekasih dari Jungmin itu sendiri, ia kemudian mencari pacarnya Jungmin itu dan melampiaskan semua kekesalannya. Sang Jun juga datang ke sana dan langsung menghajar pria itu. Sang Jun memberi pria itu sejumlah uang dan membuat seolah kejadian itu adalah tindakan percobaan pemerkosaan. Karena waktu yang sudah sangat mepet, dengan cepat Sang Jun mengajak Jennie ke tempat konser. Jennie terlihat sangat gugup. Kemudian ia memeluk Sang Jun agar ia merasa tenang. Dan kini tampillah Jennie di atas panggung. Karena ini penampilan pertamanya, ia pun masih terlihat gugup. Tapi berkat dukungan dari Sang Jun, Jennie berhasil menampilkan penampilan terbaiknya. Semua orang menjadi sangat terkesan dengan penampilan Jennie, termasuk ayahnya sendiri. Untuk merayakan keberhasilan mereka, Sang Jun mengajak Jennie untuk minum bersama. Saat mulai mabuk, Sang Jun mulai untuk mencium Jennie. Ketika ingin menggrepe tubuh Jennie, Jennie seketika menolaknya. Ia takut jika nanti terjadi apa-apa pada tubuhnya yang baru saja dioperasi. Melihat Sang Jun yang tertidur, Jennie lalu menggambar sebuah gambaran seperti yang ada pada buku musiknya. Sang Jun yang sudah terbangun tak sengaja melihat gambaran yang dibuat Jennie. Disitulah ia mulai mengingat tentang Hana. Ia melihat file tentang Hana dan ingat jika gambaran itu pernah ia lihat di buku musik milik Hana. Ia juga mulai mengingat hal-hal yang sama yang pernah dilakukan Hana sama persis dengan yang dilakukan oleh Jennie.
Sang Jun pada akhirnya sadar jika Jenny adalah Hana yang kini telah mengubah dirinya. Dalam pesta perayaan kesuksesan Jenny, Amy dengan sengaja mengajak ayah Hana ke pesta tersebut. Jenny yang tak ingin rahasianya terbongkar, ia tak mau mengakui jika pria itu adalah ayahnya. Sang Jun juga menarik ayah Hana hingga terjatuh dan langsung ia menghampiri Amy karena ia tahu semua ini adalah ulah Amy. Jungmin yang melihat hal itu sangat kecewa dengan sikap Jenny. Ia lantas mengajak ayah Hana pergi dari tempat itu. Setelah itu, Sang Jun memanggil Jenny dengan nama Hana. Disitulah Jenny menyadari jika identitasnya telah terbongkar. Hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Jenny juga melempar semua barang yang ada di sana dan merobek poster gambar dirinya. Jenny kemudian berkonsultasi dengan dokter bedahnya. Ia juga memberikan tiket konsernya pada sang dokter. Hari untuk konsernya akhirnya tiba. Namun di hari itu juga ada seseorang yang mengirimkan selebaran yang menyandingkan foto Jenny dan foto Hana. Karena hal itu, pimpinan mereka berencana untuk membatalkan konser tersebut. Tapi Sang Jun bertekad untuk terus melanjutkan konser ini. Karena ia sangat yakin jika konser hari ini akan berjalan dengan baik. Ia pun mengajak Jenny untuk melakukan persiapan. Ketika itu, Jenny melihat jika Jungmin mengajak ayahnya untuk menonton konsernya. Ia pun segera menemui Jungmin dan meminta maaf padanya. Ia mengakui semua kesalahan yang pernah ia perbuat pada Jungmin dan juga ayahnya. Sebelum tampil, Sang Jun juga memberikan sedikit nasihat pada Jenny. Hingga tibalah Jenny tampil di atas panggung. Saat itu, ayah Hana tiba-tiba maju ke depan panggung dan membuat semua orang di sana menjadi heran. Ketika sang ayah akan dibawa oleh security, Jenny tiba-tiba menghentikannya. Dan disinilah Jenny mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia mengatakan jika dirinya bukanlah Jenny, melainkan adalah Hana, seorang wanita yang bertubuh gemuk dan berpenampilan kurang menarik. Ia juga meminta maaf pada semua fansnya karena telah membuat mereka kecewa. Ia juga mengakui jika dirinya telah melakukan operasi plastik di seluruh tubuhnya. Jenny meminta agar ia bisa disukai apa adanya. Di atas panggung itu, ia mengatakan semua penyesalannya, baik pada ayahnya dan juga pada Jungmin. Sang Jun kemudian kembali menampilkan video Hana yang sedang bernyanyi. Si pengantar makanan yang merupakan fans berat Jenny mulai menyemangati Jenny dengan mengatakan tidak apa-apa. Lalu semua penonton pun juga mulai menyemangati Jenny. Ketika akan bernyanyi, Jungmin yang pada awalnya tak mau bernyanyi bersama Jenny, kini ia bersedia tampil bersama Jenny. Dengan rasa haru yang mendalam, Jenny menghampiri ayahnya dan memeluk ayahnya itu dengan sangat erat. Dengan kejadian itu, Jenny pun menjadi headline di berbagai surat kabar karena telah berani mengungkapkan kebenaran dirinya. Hubungan Sang Jun dan Jenny pun menjadi semakin dekat. Dan tak hanya itu, hubungannya dengan Jungmin pun juga semakin erat. Jenny juga sering mengunjungi ayahnya di rumah sakit. Film ditutup dengan scene yang memperlihatkan dokter bedah Hana yang kini kebanjiran pasien, termasuk dari Jungmin yang ingin melakukan operasi plastik di seluruh tubuhnya. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.